Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, dunia itu betul untuk dicari. Tapi dunia bukan untuk dimiliki. Karena yang memiliki dunia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya semuanya, Bapak, Ibu yang sedang menyaksikan acara ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Boleh di-share ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang duluan menyaksikan acara ini, share ke teman-temannya kalau Siraman Kolbu udah mulai ya. Setiap Senin sampai dengan Rabu, pukul 5.20 atau 5.15 waktu Indonesia Barat hanya di MSI TV. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, menjadikan banyak pembelajaran, sehingga kita bisa memperbaiki akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah, yang namanya Siraman Kolbu insya Allah membuat kolbu kita terus merasa dekat kepada Allah, kemudian menjadikan kita belajar dan terus belajar untuk memperbaiki akhlak ya. Nah, ketika pekerjaan sudah terlalu menyedot waktu kita, ketika manusia sudah terlalu banyak disibukkan dengan urusan dunia, ketika dunia sudah diributkan ketaatan dengan pemimpinnya, dan sampai kita lupa sholat dan urusan kita hanya untuk kepentingan dunia. Itu bridgingnya awalnya, tema kita pagi hari ini adalah turunnya iman karena cinta dunia. Nah ini nih Pak Ustadz nih, menarik sekali temanya pagi hari ini. Turunnya iman karena cinta dunia. Karena banyak orang yang ketika berbicara masalah cinta dunia pasti lebih ke nafsu, keinginan, untuk mendapatkan satu hal tertentu, misalkan jabatan, harta benda dan lain sebagainya. Terkadang kalau nggak dapet, jadi kesel ya sama Allah tentunya gitu. Aduh doa nih nggak dikabulin, kenapa, salah apa dan lain sebagainya. Nah sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz tamu kita Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya betul-betul dalam keadaan merugi. Itulah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kalau kita tidak mau merugi, syaratnya ada beberapa. Dua di antaranya adalah dengan beriman, kemudian dilanjutkan dengan beramal saleh. Maka berbicara tentang iman, ada 3 kategori iman. Yang pertama, al-iman la yazid wa la yanqus. Ada iman yang karakternya dia tidak naik dan tidak pernah turun. Stabil, istiqomah. Tapi ini bukan imannya kita. Ini imannya para malaikat. Maka malaikat setiap hari kerjaannya sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak pernah dengar ada malaikat bikin dosa. Nggak pernah dengar ada malaikat nyolong sandal di masjid misalnya. Nggak pernah ada. Karena memang setiap hari malaikat bersyukur dan bersujud. Ada iman yang kedua, al-iman yazid wa la yanqus. Karakter iman ini dia naik terus, nggak pernah turun-turun. Itu bukan iman kita juga. Itu imannya para nabi dan rasul. Imannya manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah turun. Dia terus membaik setiap hari. Itulah kenapa kita juga nggak pernah dengar ada nabi minta resign sama Allah. Misalnya capek, ditimpukin, dihina, dimaki. Kami resign saja ya Allah jadi nabi, nggak ada. Ada iman yang ketiga. Al-iman yazid wa yanqus. Iman yang naiknya jarang. Tapi seringnya justru turun. Itulah iman kita. Iman hamba Allah. Imannya setiap manusia. Dari sekian banyak faktor yang membuat iman kita sering drop, turun, yang paling dahsyat adalah urusan dunia. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, dunia itu betul untuk dicari. Tapi dunia bukan untuk dimiliki. Karena yang memiliki dunia hanyalah
Allah Subhanahu wa taala. Masya. Ketika dunia kita cari mati-matian, peras keringat, banting tulang, maka kita akan sakit hati ketika ditinggalkan dunia atau kita meninggalkan dunia. Maka ada satu kalimat yang begitu bijak. Tinggalkanlah dunia sebelum engkau meninggal dunia. Artinya apa? Jangan terjebak pada dunia. Iman tujuannya hanya satu. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia karena Allah. Supaya tidak sakit hati. Mencari jodoh karena Allah. Supaya juga tidak sakit hati. Apapun di dunia ini yang kita lakukan, kalau karena Allah, maka tidak akan pernah sakit hati. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Kesempurnaan iman itu adalah ketika yang kita cari bukan dunia. Dunia kita cari. Tapi yang kita miliki dari dunia itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tanpa keridhaan Allah tidak akan menjadi apa-apa. Mari kita cari dunia, tapi jangan pernah memiliki dunia. Karena iman yang stabil dan naik terus tidak akan pernah memiliki dunia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk dulu Pak Ustadz. Mencari dunia dengan keridhaan Allah ya. Wah itu luar biasa poinnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan berkah dunia akhirat ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Zaki Mirza. Pemirsa, setelah satu ini kita akan masuk ke narasumber kita yang pertama. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Tapi siraman kolbu, sejukkan hati. Baik pemirsa, sekarang kita akan langsung saja mendengarkan tausiah Pak Ustadz Anu seputar tema kita pagi hari ini. Turunnya iman karena cinta dunia. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita sangat bagus sekali, turunnya iman karena cinta dunia. Turunnya iman karena hubud dunia ini ya. Aduh, begini. Jadi cinta dunia itu harus hati-hati, harus difahami. Bukan berarti orang bekerja itu cinta dunia, belum tentu. Bukan berarti orang itu tidak pulang seharian bekerja itu juga dunia, belum tentu. Nggak boleh kita bilang begitu. Tetapi itu yang tahu hanya kita dengan Allah sebenarnya. Jadi kalau seseorang mengerjakan dunia tanpa ingat Allah, itu tetap namanya cinta dunia. Ya, makan tanpa bismillah atau tanpa doa itu tetap dunia. Ya, sholat tanpa bismillah, niatnya itu biar kelihatan bacaan bagus di hadapan calon mertuanya, itu juga ubud dunia. Iya. Sama sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya cinta dunia. Nah, bagi pemirsa di rumah atau kita harus paham, harus mulai paham. Ibadah yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala. Tadi Ustaz Zaki sudah menceritakan. Lillahi ta'ala. Puasa harus lillahi ta'ala. Salat harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tidak ada embel-embel dunianya. Embel-embel dunia itu apa? Memang salatnya rajin tetapi agar tidak diturunkan jabatan. Memang salatnya rajin nggak taunya agar bisa dakwah terus. Loh kan? Lah kan dakwah itu bisa menjadi pahala. Nanti dulu. Kalau dari dakwah itu yang di dalam pikiran itu hanya cuma amplopnya saja, itu juga sama. Itu juga cinta dunia walaupun kita butuh ya. Amplopnya aja Ustaz. Amplopnya isinya udah masuk kantong Ustaz. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita bersedekah, yang tadi Ustaz Zaki sudah ceritakan. Harus lillahi ta'ala, bersedekah itu karena Allah. Lepaskan aja. Ikhlaskan karena Allah, jangan bersedekah itu mencari-cari biar nanti dapat kerjaan, dapat kesembuhan dari sakit, dapat ini. Gak usah. Serahkan pada Allah Ta'ala biar Allah yang ngatur. Ya, loh itu kan ada cerita kalau mamanya sedekah itu bisa mengobati orang sakit. Tidak bisa. Karena orang sakit itu dilihat dari satu sisinya adalah musibah. Memang bentukannya ujian. Nah, musibah ini dari mana? Dari perilaku yang tidak baik. Nah, yang dikerjakan oleh seseorang yang sakit dari perilaku tidak baik apa? Taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, selama ini kita sebagai seorang muslim, kita itu nggak mau.
Saya sakit bukan karena dosa saya sholat terus, saya puasa, saya sedekah. Tapi di situ nggak taunya hanya untuk duniawi. Jadi kita nggak paham, karena memang yang kita kerjakan hanya duniawi. Sama seperti umpamanya kita diizinkan bisa dakwah di MNC TV, ya melalui tangan-tangan yang punya MNC TV, semua menggerakkan di sini. Tapi pada saat dakwah kita merasa di luar itu merasa terkenal, saya sudah dakwah, saya sudah ini. Kemudian kalau umpamanya dakwah, kalau di luar udah petentang-petentang kayak orang itu bisa ngelihat kita, itu udah ujub, udah riak. Itu duniawi, sama. Jadi dakwahnya bukan karena Allah, dakwahnya hanya petentang-petenteng. Itu sama. Nah, yang begini ini harus hati-hati. Seperti kita itu harus hati-hati. Semua yang kita kerjakan harus karena Allah, lillahi ta'ala. Entah itu ibadah kita ataupun dalam bekerja. Karena makanya kita diingatkan bahwa dalam melakukan pekerjaan apapun yang baik, cobalah kita senantiasa membaca bismillah. Ya, dengan bismillah itu yang kita kerjakan itu karena Allah. Nah, kalau karena Allah mudah-mudahan dalam bekerja itu tidak nyikut kanan, nyikut kiri, menyalahi aturan-aturan Allah, enggak. Ya, sholat pagi subuh, sholat siang, sholat bekerja umpamanya bergerak dengan bangunan apa saja, kita mentelengnya itu hanya menginginkan keuntungan di dalam pekerjaan. Biar dapat fee tambahan, biar ini. Nah itu sama, ini duniawi. Bukan cuma duniawi, ada yang haram di titik itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi saya mencoba mengingatkan. Ya, di sini diingatkan, hati-hati. Jadi bukan masalah sholatnya itu nanti hanya dilihat oleh Allah Ta'ala pada saat di yaumul qiyamah. Tetapi adalah nilai dari sholatnya itu sendiri. Dan faham nggak dia melakukan sholat itu untuk apa. Kalau sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, monggo. Kalau sholat itu hanya untuk namengin biar kelihatan kita itu alim, monggo. Tapi niat satu sholat, niatnya satu lillahi ta'ala. Ibadah niatnya satu lillahi ta'ala. Kuatkan iman. Jangan sampai kita menuhankan barang, benda, atau sesuatu. Nggak boleh, kecuali Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin. Sehingga kita bisa lebih beriman kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Ini yang jadi perhatian saya adalah salah satu tolak ukurnya adalah ketika sering lupa baca bismillah. Nah, itu berarti ada nafsu di situ Pak Ustadz ya. Biasanya Bisa seperti lupa sama akhirat, lupa sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melakukan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.